Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khususnya yang mengikuti dari rumah masing-masing. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan pada hari ini, kalau boleh kita cermati baik-baik, entah dalam sejarah, isi ajaran, dan kemudian relevansi bagi hidup kita, maka kita dapat merenungkan sejumlah pokok-pokok permenungan. Saya menawarkan 3 hal pada kesempatan ini. Kalau kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, pertama kita diajak merenungkan sejarah penghormatan kepada Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan kalau boleh melihat ke belakang dalam sejarah, penghormatan ini sudah ditemukan dalam liturgi sejak abad ke-6 dalam tradisi Gereja Timur dan abad ke-7 dalam tradisi Gereja Barat. Namun, baru pada 1 November 1950, Paus Pius menetapkan dogma atau ajaran Maria diangkat ke surga. Jadi, dalam tradisi gereja, dalam sejarah gereja sudah ada penghormatan secara khusus kepada Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita diajak juga melihat isi ajarannya. Jadi di balik dogma ini ada rumusan, ada forma, ada kata-kata yang mengungkapkan iman gereja ini. Konsili Vatikan kedua mengajarkan demikian. Akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Kira-kira rumusannya demikian. Dan inilah isi ajaran yang terus-menerus diwartakan kepada kita. Namun tentu saja kadang-kadang tidak mudah untuk memahami forma, memahami kata-kata dari ajaran tersebut. Maka pada Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini, menurut hemat saya, kita bisa melihat langsung kepada pribadi Maria itu sendiri. Pribadi yang sungguh-sungguh istimewa, dan dalam keyakinan kita Maria memiliki tempat istimewa di hati umat beriman. Bapak Ibu saudara-saudari mungkin pernah berjalan-jalan ke sejumlah gua Maria, dan di sana mungkin menemukan tulisan atau kata-kata yang berbunyi per Mariam ad Jesum, yang artinya melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Kenapa Maria? Karena Maria punya tempat istimewa, yaitu bahwa dia terlibat dalam karya penyelamatan Allah. Dan hari ini dalam bacaan Injil kita bisa melihat bagaimana Maria berproses, bagaimana Maria belajar untuk beriman. Kalau kita perhatikan baik-baik, Injil Lukas pada hari ini memuat cerita tentang 2 orang wanita, Elisabet dan juga Maria. Keduanya saling berbagi iman, berbagi harapan, berbagi kebahagiaan yang sedang mempersiapkan diri menjadi seorang ibu. Elisabet sebagai orang yang sudah berusia lanjut, yang pada awalnya dikatakan mandul, namun kemudian dikaruniai oleh Tuhan bahwa ia mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Sementara Maria seorang gadis, dan dia mengandung, dan dari sinilah kita bisa melihat bagaimana cerita 2 orang ini mengungkapkan betapa agungnya kuasa Allah untuk mengadakan dan memelihara kehidupan masing-masing pribadi di sana. Lebih lanjut, menarik juga untuk memperhatikan bagaimana perjumpaan kedua wanita ini. Apa yang terjadi dalam perjumpaan kedua wanita ini?
Kisah yang tadi kita dengar, kalau kita cermati baik-baik, menampilkan dua wanita yang sebenarnya sedang dirundung masalah. Dalam tanda kutip mungkin bermasalah. Yang satu, wanita yang sudah berumur tetapi sedang hamil, yaitu Elisabet. Sementara yang satunya lagi wanita yang sedang hamil namun usianya masih sangat muda dan belum punya suami, yaitu Maria. Jadi tiap pribadi di sini sebenarnya punya problemnya masing-masing. Namun yang menarik adalah perjumpaan dua wanita ini bukanlah perjumpaan penuh dengan keputusasaan, penuh dengan ratapan. Tapi yang menarik adalah perjumpaan di antara kedua wanita ini adalah perjumpaan yang membawa kekuatan, perjumpaan yang membawa harapan, dan akhirnya perjumpaan yang sungguh-sungguh meneguhkan. Apa buktinya? Tadi dalam bacaan Injil, kita mendengarkan di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Apa yang kemudian terjadi ketika Elisabet mendengar salam Maria? Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ini salah satu bukti, ini bukanlah perjumpaan orang-orang putus asa, tapi ini adalah perjumpaan orang yang penuh dengan harapan. Lalu selanjutnya kita juga bisa melihat dari tadi dalam Kidung Maria, Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah, Juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya." Kita bisa melihat hatiku bergembira karena Allah. Maria merasakan kegembiraan dari perjumpaan ini. Maka kalau kita boleh merenungkan, inilah proses perjumpaan antara dua manusia, proses perjumpaan yang sejati. Dengan saling memberi, mereka tidak malah berkekurangan, tetapi justru semakin dilengkapi dan belajar satu sama lain. Mau berbagi kasih, mau berbagi pengalaman, dan kemudian saling menguatkan. Inilah yang membawa sukacita. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang bisa kita renungkan? Pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini, kita mau belajar pertama-tama dari pribadi Maria. Bahwa Maria adalah pribadi atau contoh beriman kita, role model kita dalam beriman. Meskipun dirundung masalah, meskipun dalam ketidakjelasan, Bunda Maria tetap berani untuk yakin, bahkan mau berbagi dengan orang lain. Mungkin bisa menjadi refleksi bagi kita, kita bisa bertanya, bagaimanakah kualitas perjumpaan saya dengan sesama saya? Apakah perjumpaan yang sungguh-sungguh sejati, perjumpaan yang membawa sukacita, perjumpaan yang membawa harapan, ataukah justru sebaliknya? Maka belajar dari wanita-wanita yang mengalami kesulitan, kesusahan, kita diajak juga untuk berani beriman. Pertama, pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini, akhirnya kita diajak untuk belajar beriman. Lalu yang kedua, kita memperkuat ajaran iman. Ajaran iman yang sudah ada dalam gereja sejak lama, dikukuhkan dalam dogma, dan kemudian diteruskan sampai hari ini sebagai bagian dari iman kita. Kita syukuri atas karya baik Tuhan dalam hidup kita, dan kita mohon agar kita pun sungguh-sungguh bisa belajar beriman dari Bunda Maria.